Bab uzlah. Kemarin membahas manafa'al qalba bisyai'in mislu uzlah. Yadhulu biha medan dan fiqratan. Yang kedua tentang bab uzlah, yakni qala musannifu rahimahullah ta'ala wafa'ana biulumihim. Idfin wujudaka fi ardi khumali Fimana bata mimman lam yudfan la yutimma nitajuhu. Lamun di ditu mah la yutimma tanaijuhu. Idfin wujudaka, pendamlah wujudmu, pendamlah dirimu di ardi humali, di dalam kerendahan bumi. Fima nabata mimma lam yudfan, sebab sesuatu yang ditanam tanpa dipendam maka layutimmu nitaju, dan tidak sempurna hasilna, tidak akan sempurna hasilna. Inilah kalau dimudahkan ini ialah istilah tawadhu. Kalau bab mudahnya tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Diibaratkan tanaman padi yang ketika tumbuh banyak buah dia malah semakin menunduk, itulah tawadhu, rendah hati. Tawadhu ini adalah sifat yang mana menghindarkan kita akan bab riya maupun bab ujub. Riya ini ibadah ingin terlihat orang lain, riya jali, riya yang tampak. Sedangkan ujub sendiri itu merasa benar lan meremehkan orang lain, ujub. Nah, itu bisa dengan sifat tawadhu, terkikis dengan tawadhu. Tapi yang dimaksud musannif ialah guru kita, Syekh Ibnu Al-Iskandari, ialah pendamlah dirimu di dalam kerendahan bumi. Artinya harus bisa ya, menjaga maupun merahasiakan bentuk amaliyah zahiriyah. Kalau bisa, kalau mampu. Tapi bukan berarti kita harus kalau mengikuti tirakat-tirakat para ulama lah ya, berat para jamaah, terus terang. Di dalam bab uzlah itu sendiri yaitu menyepikan diri kita. Lebih dominan menyendirilah, itulah tasawuf yang benar-benar dipraktekkan oleh orang-orang yang belajar tasawuf. Orang tersebut akan hidupnya apik para jamaah. Minum, makan itu harus dengan benar-benar dalam keadaan halal, mencarinya maupun halal dimakan. Apik dengan perkara makruh sekalipun tidak mau memakan. Dalam makanan, pakaian maupun tempat pun sangat apik para jamaah. Apik. Itu dalam halnya, pribadiannya gitu. Apalagi di dalam lingkungan sehari-hari apik. Sangat apik.
Tapi bagi kita yang masih belajar, itulah cukup belajar untuk tawadhu. Rendah hati di dalam bidang ilmu maupun amaliyah-amaliyah ibadah. Dengan cara jangan pernah merasa bahwa ibadah kita paling hebat di antara orang lain. Dan jangan pernah merasa ilmu kita lebih tinggi daripada dia, lebih pintar daripada dia. Zikir saya lebih banyak, salawat saya lebih banyak, ataupun merasa rajin dalam mengerjakannya. Itu tidak boleh. Ya. Idpin wujudaka fi, harus memendam dirimu di dalam kerendahan bumi. Jangan menunjukkan keistimewaan maupun kelebihan amaliyah ibadah kita terhadap orang lain, pendam. Ini mah malam habis tahajud, pulang siangnya, aduh, kenapa kamu? Aduh, saya malah habis tahajud. Puasa siangnya, aduh, kerja juga pelaya. Kenapa kamu? Puasa. Waduh, menimbulkan amaliyah-amaliyah ibadah, pendam. Kalau bisa puasa pun kita harus menjaga diri kita bagaimana tidak ketahuan orang lain, seperti orang gagah. Bibir yang tadinya kering basahi. Ditawari makan. Wah, kalau ditawari makan, kalau ditawari makan, maaf, belum selera. Ya. Tapi kalau puasa sunnah itu ketika ada undangan suruh makan, harus makan. Karena undangan itu wajib. Kalau puasa sunnah. Bagi kita. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengetahui arti puasa itu sendiri, idpin wujudaka fi ardhum mali. Tawadhu, bab yang mudah kita pelajari. Apa yang lebih sulit tadi teh ya? Orang yang mengamalkan tasawuf itu sendiri. Apik, para jamaah apik. Apik itu hati-hati, waro. Jangankan kepribadian untuk dirinya sendiri, untuk orang lain pun apik. Maaf, jangan kepada manusia, ke haiwan pun. Ke haiwan. Yakin tidak mau menyakiti haiwan tersebut. Saking ku apik-apikna. Tidak mau menyakiti makhluk Allah. Karena apa? Karena sesuatu yang ditanam tanpa dipendam. Tanpa tidak dipendam, tentulah tidak akan sempurna hasil tanaman tersebut. Contoh katakan kita menanam singkong. Itu kan singkong itu adalah satu tanaman yang Masya Allah, Tabarakallah. Batangnya pun kita tanamkan itu jadi buah, Pak. Dan buahnya pun tidak keluar, tapi di dalam. Itu tadi, sesuatu yang ditanam tanpa dipendam tidak sempurna hasilnya. Kentang katakan. Coba kita menanam kentang di aspal, menanam singkong di aspal, apakah jadi tumbuh itu singkong ataupun kentang? Tidak mungkin. Halnya kita di dalam tatanan belajar untuk melemeskan diri kita, belajarlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan amaliyah-amaliyah lahiriah. Karena kata Nabi pun, zikir saja afdalu zikir khafi. Zikir yang paling afdal ialah zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Dol. Ketika kita berzikir dalam hati itu lebih utama karena malaikat pun tidak tahu bahwa kita berzikir.
Nah, ini rahasia Allah. Makanya innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhanku Allah, dan istiqomah. Dan istiqomah menjaga kealahan, belajar menjaga kealahan. Tanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wala tahzanun. Maka turun tuh malaikat tuh kepada mereka yang menjaga kealahan. Jangan takut dan jangan bersedih. Harus bisa menjaga kealahan. Meskipun di dalam hati zikir khafi. Karena itu lebih bagus dengan istilah menyembunyikan amaliyah kita. Jadi lain nyumputnya jika naon infin wujudakate. Bahkan kalau kita sudah bisa belajar menghilangkan bab ria, maka ibadah terlihat pun itu adalah suatu hal yang diharuskan. Namun enggak bisa menghilangkan bab ria. Malah sorban mau nyampe nyangklak nyampe kaki pun enggak apa-apa. Kalau sudah hilang bab riana. Malah menonjolkan ibadahnya. Jangan menyembunyikan. Tapi kalau masih belum bisa terhindar daripada ria, belajarlah tawadhu. Merendahkan hati kita. Seperti halnya ilmu padi. Jangan merasa tinggi ilmu, wah. Jangan merasa paling benar, wah, repot. Karena ilmu yang tinggi itu ini belajar makna kosong. Bab tinggi eta dalam keilmuan. Kosong itu ialah ketiadaan. Nah, sama diri kita juga. Kosong sebetulnya. Hanya ketiadaan. Dan isi dengan keallahan. Kenapa kita harus mengisi dengan keallahan? Punten para jamaah. Apakah Anda ingin diingat oleh Allah? Pasti ingin kan? Lah syaratnya apa ya? Ingat kama Allah. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepada aku, kata Allah. Niscaya aku akan mengingatmu. Bayangkan. Kalau kita sering ingat Allah, tentulah kita pasti akan sering diingat oleh Allah, para jamaah. Itulah kenapa kita harus belajar menggolibkan asma-asma Allah di dalam hati kita. Lah agar kita pula diingat oleh Allah Ta'ala. Jangan lupakan meskipun detik demi detik. Karena apa? Detik yang terlewatkan, menit yang terlewatkan, jam yang terlewatkan, hari yang terlewatkan, itu mengantarkan kita dekatnya akan kematian. Itu mengantarkan kita dekatnya akan kita hijrah balik ke dalam negeri akhirat. Makanya kalau tidak diisi dengan keallahan, belajar kolbu kita ini isi dengan asma Allah. Allah tahofu wala tahjanun. Tidak akan takut maupun tidak akan bersedih hati. Moal. Moga masalah itu Allah yang kasih kok. Dan tentu pula Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, kenapa kita masih takut kalau kita ingat ke Allah? Selesai. Besok ada yang nagih.
Ingat aja, la yukallifullahu nafsan, udah. Allah tidak akan menguji kalau kita nggak mampu, kuat kita udah pasti ada jalan, udah selesai. Kembalikan kepada Allah. Allah. Karena la maksuda illallah, tidak ada yang dimaksud angin Allah. Ya, la matluba illal, dan tidak ada yang dicari kecuali Allah. Itulah. Geus ena mah dialajarlah zikirna kalohan. Ya. Iya dasar daripada makna idbin wujudaka fil ardi humali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ma lam yaj'ali dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi. Walam yusilu ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaihi. Nah, inilah dalil yang berkaitan tentang aulia. Iya, kita pesek dasarna. Subhanaka, maha suci Allah. Malam yaj'al dalilan ala auliyahi, yang tidak menjadikan tanda-tanda atas aulianya. Ini para jamaah penting bagi kita. Allah tidak menjadikan tanda-tanda atas aulianya. Kenapa seperti itu? Karena para wali ialah rahasia Allah Ta'ala. Selesai. Orang yang menyebut bahwa dia wali, wah itu hati-hati para jemaah. Karena kewalian itu tidak bisa disebut oleh manusia biasa. Kecuali semakom para wali. Sekarang banyak sekali para jemaah. Tirisnya? Atau barengnya tadi teh? Bareng. Allah tidak menjadikan tanda atas dalil aulia. Makanya ada hiji perkataan dari Junaidul al-Baghdadi kan. Ada 3 perkara yang Allah rahasiakan. Yang pertama ridhonya, yang kedua murkanya, dan yang ketiga walinya. Yang dirahasiakan oleh yang pertama adalah ridhonya. Kenapa ridhonya? Jangan pernah meremehkan amalia sekecil apapun karena kita tidak tahu ridhonya Allah di mana. Jangan milih-milih ketika beramal. Wah ini besar, saya ambil, yang kecil ditinggalkan. Kita nggak tahu tak Allah, ridho Allah di mana. Jangankan bisa jadi para jamaah, justru ridho Allah terletak di dalam amaliyah yang kecil, bahkan sangat kecil. Loba kan hikayatna, lacur takkan bisa masuk surga, cuman asbab memberikan air kepada anjing yang kehausan. Seberapa kecil itu para jamaah, pelacur. Jangan memilih amal karena kita tidak tahu ridho Allah itu letaknya di mana. Yang kedua, murka Allah itu dirahasiakan. Jangan memilih-milih maksiat, wah ini besar saya nggak mau, yang kecil aja. Kita nggak tahu murka Allah di mana. Bisa jadi murka Allah terletak justru malah di dalam dosa yang maksiat yang kecil yang kita lakukan. Yang ketiga, Allah merahasiakan walinya. Jangan pernah meremehkan manusia karena kita tidak tahu. Jangan, bisa jadi orang yang kita remehkan justru dialah seorang aulia. Subhanaka malam yajma, subhanaka man lam yaj'al dalila ala aulia. Maha suci Allah yang tidak menjadi akan tanda-tanda aulia.
Ilamin haisu dalilung alaihi, kecuali dari arah-arah tanda-tanda atas kewaliannya. Ya. Seperti halnya memberikan tanda-tanda kekaromahan yang diberikan Allah kepada seorang wali tersebut. Keistimewaan dan sebagainya. Tanda-tanda kewalian. Tapi tetap Allah merahasiakan walinya. Ya. Walam yusi, dan tidak akan hasil ilaihim kepada para aulia. Tidak akan husul kita kepada aulia. Ilaman aroda ayyusillahu ilaih, kecuali orang yang Allah kehendaki untuk usul kepada aulia tersebut. Ya. Kita ta'adim kepada pak guru umpamana. Buah-buah pak guru teh gitu kan. Ya. Teka rasa gitu teh nyaho orang teh kan. Kita pun tidak akan usul kepada para wali kecuali Allah kehendaki kita untuk bisa dapat usul kepada wali tersebut. Di rahasia Allah Ta'ala. Kita punya rahasia para jamaah. Sehebat-hebatnya manusia mempunyai rahasia, tentulah tidak akan mampu untuk menjaga rahasia tersebut. Tapi Allah Ta'ala yang memiliki rahasia. Manusia lah yang bisa apa? Gak mungkin bisa menembus rahasianya Allah. Lah itulah rahasianya Allah, diantaranya para aulia illah. Yang mana tidak akan mati dan tetap hidup untuk apa? Bahasa nage penolong, walian mursyida, penolong yang memberi akan petunjuk. Itu tuh. Ya. Jadi kewalian itu tidak dapat diparameterkan orang soleh, tidak dapat diparameterkan orang yang hafal Quran, hafal hadis, getol puasa, getol wirid, getol tahajud, tidak bisa. Di kewalian tersebut hanya Allah Ta'ala yang berhak menjadikan atau memponis bahwa kewalian tersebut. Bahkan kadang-kadang wali pun dia nggak tahu kalau dia wali para jamaah. Dan tidak mengakui dia wali. Dan tidak mau ketika kewaliannya pun diketahui. Apalagi dibocorkan. Tidak mau para jamaah. Wali itu, ya itulah. Wali itu idpin wujudaka fi ardi humali, yang sebenarnya itu para wali. Para aulia. Kalau istilah Sunda nama nyumput di nucaang. Bersembunyi di dalam terang. Tak. Ya, aduh. Ini bahas wali teh sok ada liar dulu. Wallahu a'lam bishawab.